Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Pada kesempatan ini kita kembali lagi pada mata kuliah matematika dasar pada bab baru, yaitu terkait dengan limit fungsi. Jadi hari ini kita akan bahas terkait submateri baru, yaitu terkait limit fungsi. Masih bersama saya dosen pengampu, yaitu Nur Aini Muhasana SPD MPD. Pastinya mahasiswa semua sudah pernah belajar terkait apa itu limit. Limit itu biasanya berkaitan dengan fungsi. Jadi biasanya suatu fungsi dikatakan limit. Limit itu sebenarnya kalau hasilnya misalkan 5, itu limit itu adalah mendekati 5, itu disebut limit. Jadi kadang-kadang ada suatu fungsi yang sebutannya hasilnya itu tidak bulat, bilangan bulat, tapi bilangan itu tuh lebih cenderung mendekati. Semakin besar suatu X yang mendekatinya, maka bilangan itu akan mendekati hasilnya tersebut. Seperti itu dari definisi limit fungsi. Jadi secara definisi, limit X mendekati A dari Fx itu adalah L. Artinya, jika X mendekati A, jadi kalau ada bilangan bulat X itu adalah A, tapi X itu tidak boleh sama dengan A, maka Fx itu akan mendekati nilai L, seperti itu. Itu definisi dari limit fungsi. Bisa dibayangkan ya. Terus selanjutnya, limit fungsi sendiri itu mempunyai beberapa sifat yang harus kalian pahami. Ada 7 sifat. Jadi di sini apabila ada K di sini adalah suatu konstanta, berarti suatu bilangan bulat. F dan G adalah merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai limit untuk X mendekati A, maka A adalah anggota bilangan real, maka berlaku yang pertama. Limit X mendekati A dari K, dari konstanta itu adalah K. Jadi kalau ada limit dari suatu konstanta, misalnya limit dari 4, 5, min 2, 100, 1000, itu adalah hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang kedua, yang B itu adalah limit X mendekati A untuk Fx, itu adalah Fa. Jadi X-nya itu diganti dengan A. Sedangkan yang ketiga, limit X mendekati A dari K kali Fx, maka K itu bisa dikeluarkan. Kita cari dulu limit X mendekati A-nya dari Fx. Jadi kalau kita sudah tahu nilai limit X mendekati A dari Fx berapa, baru nanti kita kalikan dengan konstantanya, yang C ya. Terus yang D, penjumlahan limit. Jadi misal penjumlahan dan pengurangan limit. Jadi kalau limit X mendekati A dari Fx plus minus Gx itu sama aja seperti limit X mendekati A dari Fx ditambah atau dikurangi dari limit X mendekati A dari Gx. Terus yang kelima itu adalah perkalian. Jadi kalau misal limit X mendekati A dari Fx kali Gx, itu berarti kalian bisa mencari limit Fx dan limit Gx. Jadi dikalikan dulu, cari limit X mendekati A Fx dikalikan limit X mendekati A dari Gx. Terus yang keenam, limit X mendekati A dari Fx per Gx pembagian, maka ya sama aja seperti kita mencari limit Fx-nya, terus kita cari limit Gx-nya baru dibagikan, di mana limit X mendekati A Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Terus yang terakhir, yang ketujuh adalah limit X mendekati A dari Fx pangkat N. Maka ini juga bisa, jadi limit X mendekati A dari Fx kita cari dulu hasilnya berapa baru kita pangkatan. Jadi itu adalah 7 sifat yang harus kalian pahami terkait dengan limit fungsi yang nantinya harus kalian terapkan pada saat mencari nilai limit. Oke. Contoh ya di sini ya. Diketahui di sini ada Fx adalah 2x min 5 dan Gx itu adalah 3x kuadrat plus 4x. Ya kan? Terus tentukan nilai limit X mendekati 3 dari Fx plus limit X mendekati 3 dari Gx. Otomatis limit X mendekati dari Fx kita masukkan menjadi 2x min 5 plus limit X mendekati 3 dari Gx. Gx-nya adalah 3x kuadrat plus 4x. Ya kita masukkan aja, X-nya diganti dengan 3. 2 kali 3 dikurangi 5, 3 dikali 3 kuadrat plus 4 kali 3, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 40. Itu. Jadi ketemu ya itu nilainya. Terus berikutnya ini kan penjumlahan kalau kita jabarkan
limit fx-nya berapa, gx-nya berapa. Kalau ini yang nomor 2 itu limit x mendekati 3 dari fx plus gx. Ini adalah kita menjumlahkan dulu fungsinya baru dilimitkan. Jadi ini ada limit fx-nya adalah 2x min 5 tambah 3x kuadrat plus 4x. Ya, kita jumlahkan dulu, hasilnya adalah 3x kuadrat plus 6x min 5. Baru kita cari nilai limit x mendekati 3 dari 3x kuadrat plus 6x min 5. Kita masukkan nilai x-nya, yaitu seperti ini, 3 kali 3 kuadrat plus 6 kali 3 min 5. Terus maka ternyata hasilnya adalah 40. Jadi intinya sifat-sifat tadi mau itu limit setiap fungsi dicari dulu baru jumlahkan atau dijumlahkan dulu baru dicari limitnya, ternyata nilainya sama. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan definisi limit dan sifat-sifat limit fungsi? Baiklah, selanjutnya kita akan bahas limit tak terhingga. Definisinya dulu ya, apa itu limit tak terhingga? Jadi bentuk dari limit tak terhingga itu jika limit fungsi yang berbentuk seperti ini, limit x mendekati tak terhingga dari fx per gx, jadi dalam bentuk pembagian atau pecahan, dapat diselesaikan dengan cara membagi bagian pembilangan fx dan bagian penjemput gx dengan x pangkat n. Jadi dibagi dengan pangkat x pangkat n. N adalah pangkat tertinggi dari fx dan atau gx. Jadi fx gx itu sendiri itu kan adalah sebuah fungsi. Jadi kita lihat pangkat tertinggi dari fx gx itu x pangkat berapa, n-nya tuh berapa, 2, 3 atau 4. Nah, itu yang nanti membagi-bagi pembagi. Untuk n ada bilangan positif dan A adalah bilangan real, maka limit x mendekati terhingga dari a per x pangkat n sama dengan adalah 0, begitu. Jadi ingat, jadi kalau ada suatu konstanta bilangan real dibagi dengan x pangkat ya hasilnya adalah 0, kecuali kalau x pangkat 1 per x pangkat 1 berarti nilainya 1, begitu. Tapi kalau bilangan real dibagi dengan x pangkat n itu adalah hasilnya 0. Itu yang perlu diingat. Contohnya di sini. Hitunglah limit dari ini ya, limit x mendekati hingga dari 3x min 1 per x kuadrat plus 5x min 3. Jadi ada 3 soal ya. Kita akan bahas satu persatu. Kita bahas dulu soal nomor 1, yaitu limit x mendekati hingga dari 3x min 1 per x kuadrat plus 5x min 3. Dari dua fungsi ini fx, ini gx, dari dua ini pangkat tertingginya itu adalah x pangkat berapa nih? X pangkat 2 ya. Nah, otomatis x pangkat 2 berarti semua bilangan dibagi dengan x pangkat 2. Yang atas bagi pangkat 2, yang bawah adalah bagi x pangkat 2. Nah, sehingga akan diperoleh seperti ini ya, teman-teman semua. 3x per x kuadrat min 1 per x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat plus 5 per x kuadrat min 3 per x kuadrat. Nah, ini x-nya itu kan lebih besar yang bawah. Berarti diperoleh seperti ini. Kita sederhanakan menjadi limit x mendekati tak terhingga 3 per x min 1 per x kuadrat per x kuadrat kan 1 plus 5 per x min 3 per x kuadrat, ya kan? Ini hasilnya 0, 0, ini 1, 0, 0. Jadi 0 min 0 per 1 plus 0 min 0. Hasilnya 0 per 1. 0 dibagi 1 berarti hasilnya adalah 0. Paham ya? Sampai sini ya, ini contoh 1. Contoh yang kedua itu sama. Contoh yang kedua itu ternyata antara bilangan fx per gx, ini lihat nih limit x mendekati tak terhingga dari 2x kuadrat min x plus 5 per x kuadrat min 3x plus 2. Itu kan sama-sama ya, pangkat tertingginya pangkat 2. Maka pembagiannya x pangkat 2 sehingga diperoleh seperti ini. Ya. Terus hingga diperoleh seperti ini, maka akan diperoleh seperti ini. 2x kuadrat per x adalah 2 min x per x kuadrat berarti 1 per x plus 5 per x kuadrat berarti 5 per x kuadrat. Ini juga sama, x kuadrat per x kuadrat hasilnya 1 min 3x per x kuadrat berarti 3 per x plus 2 per x kuadrat. Kalau masih ada pembagi x-nya berarti hasilnya 0. Ini 2. 2 min 0 plus 0, 1 min 0 per 0 berarti 2 per 1. Hasilnya adalah 2. Paham ya sampai sini ya? Itu jika pangkat tertingginya sama. Kalau contoh yang ketiga, pangkat tertingginya itu ada di bagian pembilang, yaitu 4x kuadrat plus 2x plus 1 per 5x min 4. Untuk limit x mendekati tak terhingga dari ini kan pangkat tertingginya x kuadrat di atas. Ini juga dibagi menjadi bagi x kuadrat per x kuadrat. Halnya sama ya tadi, dibagi semua x kuadrat sehingga diperoleh 4 plus 0 plus 0 per 0 min 0 sama dengan 4 dibagi 0. Bilangan apa kalau dikalikan dengan 0 itu hasilnya 4, kan tidak ada. Sebenarnya bukan tak terhingga ya, ini harusnya tidak terdefinisi. Bukan tak terhingga tapi tidak terdefinisi. Ini perlu digarisbawahi, ini salah nih.
tidak terdefinisi. Jadi kalau 4 dibagi 0 itu bukan tak terhingga tapi tidak terdefinisi. Nah, dari 3 contoh tersebut maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, jika derajat dari pembilang fx itu lebih besar daripada derajat penyebut tadi ya, yang contoh 3 itu, maka limit x mendekat terhindar dari fx per gx itu adalah tidak terdefinisi, bukan tak terhingga. Ini perlu diluluskan, tidak terdefinisi. Tapi kalau misalkan pangkat pembilang dan penyebutnya itu sama, maka nilai fx per gx-nya adalah real, yaitu koefisiensi dari pangkat tertinggi per pangkat tertingginya juga. Terus yang ketiga, jika derajat pembilang itu lebih kecil daripada penyebutnya, itu tadi yang contoh soal 1, maka nilai limit x mendekat tak terhingga dari fi per gx itu adalah 0. Begitu. Paham ya sampai sini? Paham ya? Oke. Baiklah. Kita masuk ke contoh ya. Tadi kita sudah bahas kalau pangkat tertingginya itu pembilang atau penyebut atau sama seperti apa. Kita masuk ke contoh. Jadi ada 2 contoh di sini untuk limit x mendekat terhingga dari 3x per x min 1 min 2x per x plus 1. Yang kedua, limit x mendekati terhingga dari akar x kuadrat plus 2x dikurangi akar dari x kuadrat min 4x. Penyelesaian jadi satu persatu ya. Untuk penyelesaian yang pertama itu kan limit x mendekati tak terhingga dari 3x per x min 1 dikurangi 2x per x plus 1. Ini kita samakan penyebutnya. Jadi yang atas ini nama penyebutnya dikalikan dengan x plus 1, terus yang 2x dikalikan dengan x min 1. Ini namanya misalkan penyebut, kita hitung sehingga diperoleh seperti ini. Kita sederhanakan yang pangkat x pangkat 2 menjadi x kuadrat plus 5x, maka limit x mendekati tak terhingga dari x kuadrat plus 5x per x kuadrat min 1. Berarti kan ini sama-sama pangkat tertingginya adalah 2 dibagikan dengan x kuadrat sehingga diperoleh ini x kuadrat per x kuadrat, limit x mendekat terhingga dari x kuadrat per x kuadrat plus 5x per x kuadrat sehingga diperoleh seperti ini, 1 plus 5 per x per 1 min 1 per x kuadrat, sehingga karena limit x mendekat terhingga adalah 1 plus 0 per 1 min 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, untuk contoh soal yang kedua itu untuk limit x mendekat tak terhingga dari akar x kuadrat plus 2x min akar x kuadrat min 4x. Kalau bentuknya akar seperti ini harus dikalikan dengan sekawannya. Karena ini adalah min, maka sekawannya adalah plus seperti ini. Jadi biar dikalikan tetap 1, jadi dikalikan dengan akar x kuadrat plus 2x plus akar x kuadrat min 4x per ini juga ya. Ini karena hasilnya biar 1. Terus kita kalikan seperti biasa seperti ini sehingga diperoleh ini kan akar dikuadratin, otomatis akarnya hilang mengingat tinggal x kuadrat plus 2x min x kuadrat min 4x ya, seperti ini. Terus yang bawah tetap seperti ini. Terus x kuadrat plus 2x min x kuadrat plus 4x begitu ya, sehingga diperoleh seperti ini. 6x ya, hingga diperoleh 6x per x akar 1 plus 2x plus 1 min 4x. Karena sama-sama punya x-nya dihilangkan sehingga tinggal 6 per akar 1 plus 2 per x plus akar 1 min 4 per x. Kita masukkan aja yang sama-sama punya x, kita masukkan tak terhingga sehingga hasilnya 0, berarti 6 per akar 1 plus 0 plus akar 1 min 0 sehingga diperoleh 6 per akar 1 plus akar 1, akar 1 ke 1, 1 tambah 1 berarti 2, berarti 6 per 2, maka hasilnya adalah 3. Sampai sini paham ya terkait dengan contoh tadi limit tak terhingga, jadi seperti itu. Baiklah, tadi kita sudah bahas terkait limit fungsi tak terhingga. Selanjutnya kita akan menghitung limit fungsi aljabar. Bagaimana kita menghitung suatu fungsi aljabar untuk nilai limitnya. Jadi di sini ada definisinya dulu. Apa itu limit fungsi aljabar? Menurut limit dengan cara di atas ternyata lambat dan tidak efisien. Misalkan untuk menyelesaikan limit x mendekati a fx, maka dapat dilakukan dengan cara yang lebih cepat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi misalkan kalau fa-nya itu ada konstanta, jadi kalau misalkan kan limit x mendekati a dari fx, kalau x-nya itu diganti dengan a atau fa-nya itu sama dengan ada hasilnya, ada konstantanya nilainya, maka nilai limit dari x mendekati dari fx itu sendiri adalah fa sama dengan c dari nilai itu sendiri. Tapi misalkan kalau
FA-nya itu C per 0, maka hasilnya itu limit X mendekati Fx-nya atau C per 0 itu berarti tak terhingga. Terus kalau FA-nya itu 0 per C, maka nilainya adalah 0. Tapi jika FA-nya itu 0 per 0, jadi suatu fungsi kalau dimasukkan nilai FA-nya itu 0 per 0, maka bisa disederhanakan atau ubahlah terlebih dahulu dalam bentuk Fx sehingga menjadi bentuk 1, 2, dan 3. Begitu. Jadi biasanya kalau bentuknya 0 per 0, kita bisa menyederhanakan bentuk tersebut sehingga nantinya kita akan mendapatkan bentuk 1, 2, atau 3, sehingga kita akan menentukan nilainya berapa, ada konstanta, tak terhingga, atau 0. Itu prinsip dalam mencari nilai limit. Di sini ada contoh 1. Contoh 1 sendiri itu ada 6 soal. Nanti saya contohkan di sini ya, bagaimana mencarinya. Di sini untuk penyelesaian sendiri, contoh 1 itu kan limit X mendekati min 2, min 5X plus 7. Kita masukkan X-nya itu diganti dengan min 2. Ternyata hasilnya adalah min 10 plus 7, nilainya min 3. Berarti nilai limit X mendekati min 2 dari ini adalah min 3 langsung. Terus yang kedua, limit X mendekati 1 dari 2X kuadrat min 3 itu kalau dimasukkan ternyata nilainya adalah 2 min 3, itu min 1. Maka nilai limit X mendekati 1 dari 2X kuadrat min 3 adalah min 1. Selanjutnya juga untuk yang nomor C, yang ketiga, itu adalah limit X mendekati min 1 dari X kuadrat per 5 per X kuadrat per 1. Kita masukkan nilai X-nya yaitu diganti dengan min 1, maka diperoleh seperti ini, min 1 kuadrat plus 5 per min 1 kuadrat per 1, sehingga diperoleh 6 per 2, maka nilainya adalah 3. Terus ini juga sama, kita masukkan nilai X-nya diganti dengan 3, ternyata hasilnya adalah 3 per 0. Maka kalau karena bentuknya 3 per 0, berarti hasilnya adalah tak terhingga. Terus yang kelima, ini juga sama, kita masukkan nilai X-nya itu 5 ke dalam ini, ternyata ketemunya adalah 0 per 11, maka hasilnya adalah limitnya adalah 0. Sedangkan untuk yang terakhir, yang keenam, ini kan bentuknya kalau kita masukkan limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 8X per 15 per X min 3, kita masukkan nilai X-nya, ternyata hasilnya 0,0. Karena 0,0, maka kita harus mensederhanakan, kita cari faktornya. Nah, dari limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 8X per 15 per X min 3 adalah X min 5 kali X min 3 per X min 3. Ini sama-sama punya X min 3, kita hilangkan sehingga tinggal limit X mendekati 3 dari X min 5. Kalau bentuknya sudah seperti ini, baru kita masukkan nilai X-nya diganti dengan 3, berarti 3 dikurang 5, maka ketemunya adalah min 2. Jadi tadi adalah contoh-contoh dari 4 hal tadi ya, konsep dalam mencari menghitung limit fungsi aljabar. Sampai sini ada pertanyaan? Baiklah, kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu hitunglah limit-limit dari ABC ini, yaitu untuk limit X mendekati 1 dari X min 1 per akar X min 1. Jadi 3 contoh ini adalah limit dalam bentuk akar. Bagaimana kita mencari nilai limitnya? Ayo kita bahas satu persatu, yaitu untuk yang pertama, limit X mendekati 1 dari X min 1 per akar X min 1. Itu kalau kita masukkan, kita ganti X-nya itu jadi 1, ternyata ketemu 0 per 0. Kalau bentuk 0 per 0, berarti kita harus merubah ke dalam bentuk lebih sederhana. Untuk lebih mendapatkan bentuk lebih sederhana, maka bentuk ini harus dikalikan dengan sekawannya, yaitu seperti ini. Ya, sekawannya yang ini yang ada akarnya itu akar X min 1, berarti sekawannya adalah akar X plus 1. Maka diperoleh seperti ini, limit X mendekati 1 dari X min 1 per akar X min 1 dikalikan dengan akar X plus 1 per akar X plus 1. Maka diperoleh seperti ini. Maka X min 1 kali akar X plus 1, ini dikuadratkan ya, berarti X min 1. Karena sama-sama punya X min 1, kita coretkan ini, tinggal limit X mendekati 1 dari akar X plus 1. Kita masukkan, kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, kita masukkan nilai X-nya 1, maka akar X itu berarti akar 1 plus 1, maka hasilnya adalah 2. Paham ya? Terus kalau untuk soal yang nomor 2, ini juga sama, yaitu limit X mendekati 0 dari akar X plus 2 min akar 2 per X, itu kita masukkan nilai X-nya itu 0, sehingga kalau dimasukkan X-nya 0, ternyata ketemunya adalah 0 per 0. Karena 0 per 0, maka kita harus sederhanakan dengan cara mengalihkan sekawannya. Sekawannya kan ini ya, sekawan dari akar X plus 2 min akar 2 itu menjadi plus, jadi dikalikan dengan sekawannya ini, sehingga dengan perhitungan-perhitungan ini, sehingga diperoleh
nilai limit X mendekati 0 adalah X per X akar X plus 2 plus akar 2. Seperti ini. Setelah seperti ini kita masukkan nilai X nya adalah 0 ke dalam ini, sehingga diperoleh seperti ini 1 per akar 0 plus 2 plus akar 2, sehingga diperolehkan 1 per akar 2 plus akar 2, sehingga diperoleh 1 per 2 akar 2. Penyebut itu tidak boleh dalam bentuk akar, jadi harus dikalikan dengan akar juga agar dia tidak akar, maka dikalikan dengan akar 2 per akar 2, sehingga diperoleh akar 2 per akar 2 dikalikan akar 2 kan 2, maka 2 per 2 kali 2 berarti akar 2 per 2 kali 2, yaitu akar 2 per 4 atau 1/4 akar 2. Sampai sini paham ya untuk mencari limit dalam bentuk akar ya. Oke, biarin. Contoh yang ketiga itu adalah carilah limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx min per H. Jadi kita akan mencari limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H. Jika diketahui fungsi fx-nya di bawah ini, yaitu untuk fx adalah 2x plus 3 dan fx sama dengan 3x kuadrat min x gitu. Nah, kita merubah. Nah, di sini kan fx itu adalah 2x plus 3. Kalau misalkan fx itu dirubah menjadi fx plus h, berarti x yang tadi diganti menjadi x plus h ya. Sehingga 2 kali x jadi 2 kali x plus h plus 3, sehingga diperoleh 2x plus 2h plus 3. Kalau sudah seperti itu, sudah ketemu fx dan fx plus h-nya, baru kita masukkan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Kita masukkan nih. Nah, diperoleh seperti ini, sehingga kita sederhanakan 2x plus 2h plus 3 min 2x min 3, x-nya hilang, tinggal h ya, min plus 3 min 3 juga hilang, tinggal limit limit h mendekati 0 dari 2h per h, tinggal ini ya. H-nya kan hilang, tinggal 2, berarti limit h mendekati 0 dari 2. Limit konstanta itu hasilnya adalah konstanta itu sendiri, yaitu 2. Paham ya? Terus berikutnya adalah fx sama dengan 3x kuadrat min x. Ini yang kedua, contoh 3 yang kedua. Kita cari fx plus h-nya, berarti x-nya tuh dikali dengan x plus h seperti ini. Kita kuadratkan menjadi 3 kali x plus h kuadrat min x-nya menjadi x plus h seperti ini, sehingga diperoleh nilai f dalam kurung x plus h-nya adalah 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat min x min h. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita masukkan ke limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx plus h. Kita masukkan seperti ini ya. Pada akhirnya ketemulah limit h mendekati 0 dari 6xh plus 3h kuadrat min h per h. Kita keluarkan yang sama-sama punya h atau dibagi seperti ini ya. Dibagi h gitu kan, ini coret-coret ya. Limit h mendekati 0 nih, h-nya dicoret tinggal 6x, 3h kuadrat per h kan 3h, h per h min 1, sehingga diketemu limit h mendekati 0 dari 6x plus 3h min 1. H-nya diganti 0 menjadi 6x plus 0 plus 3 kali 0 min 1, berarti 6x min 1, maka ketemu seperti itu. Paham ya untuk contoh yang ketiga? Jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan limit h mendekati 0 dari seperti ini. Oke, kalau sudah materi limit itu selesai, kalian lanjutkan latihan soalnya, ada 6 soal. Coba kalian kerjakan untuk latihan soalnya untuk memperdalam materi terkait dengan limit. Berikut tadi adalah materi terkait limit. Saya akhiri. Kita lanjutkan untuk mengerjakan latihan soalnya tersebut.